Assalamualaikum, hello geng. Program yang dikenal dengan Sekolah SAR gitu. Oke, langsung saja kita akan bahas masalah Sekolah SAR. Ini merupakan salah satu program, tapi saya belum tahu programnya dari siapa. Kebetulan ada dua teman saya. Selamat ketemu lagi teman-teman di Yakarimba. Ini sudah kedatangan teman dari, perkenalkan dulu namanya. Mungkin Agit dari Penggiat Alam Terbuka aja. Oke, ini pasti udah kenal nih. Kalau yang pernah ngikutin atap negeri pasti kenal. Nih, Bung Hasmi namanya. Kita mau share masalah Sekolah SAR. Menarik sekali Bang ya, karena tadi tiba-tiba kita lagi ngopi, terus terbuka satu bahan yang disebut dengan Sekolah SAR. Karena ini penting sebenarnya kan. Apalagi kalau niatnya untuk edukasi di tahun-tahun penggiat alam, sangat penting sebenarnya. Oke, mungkin gimana nih cerita tentang Sekolah SAR? Tunggu dulu, kita pause. Oke, sip. Sekolah SAR itu apa dan kenapa sampai kepikiran buat ngebentuk ya Bang, atau ngadain? Sebenarnya kan dari ini aja sih Bang, dari sebenarnya kita di sini di Sumbar itu kan banyak yang mapala mapala atau penggiat alam lah gitu. Itu kan sebenarnya banyak di Sumatera Barat. Nah, namun ketika ada berita SAR sih kebanyakan si potensi mereka kan bisa dibilang potensi ya Bang ya, karena mereka memang kenal sama alam, kenal sama medan, lebih kenal sebenarnya kan medan-medannya seperti itu. Ketika ada berita SAR, mereka kayak pasif, nggak ada yang gebrak pengen jalan gitu. Ya palingan yang cari ya beberapa orang dari pegiat alam gitu kan, yang lainnya selebihnya dari Basarnas kayak gitu kan yang cari kayak gitu. Nah, keresahan yang kayak gini nih sebenarnya mereka punya potensi, kenapa nggak mereka kembangin kayak gitu. Betul. Untuk ya cari pengalaman kan seperti itu. Terus itu ya sebenarnya tuh kayak ini juga sih bentuk pengabdian juga sih ya. Sebenarnya kan mereka bisa gitu, kenapa enggak gitu, karena mereka punya basicnya juga kan, mereka belajar navigasi seperti yang SAR juga ada navigasinya juga kan sebagai landasan mereka cari kayak gitu. Jadi nggak semua pecinta alam juga belajar navigasi ya. Atau kawasan. Kalau ini berarti fungsi Basarnas selama ini sangat membantu nggak ketika ada potensi-potensi? Selama ini sih ngebantu gitu. Nah, tapi kayak yang pakai Basarnas sebagai pemateri sedikit ya, masih sedikit gitu. Hanya beberapa lembaga mungkin yang memakai Basarnas sebagai pemateri gitu. Mungkin di bidang pengembangan potensi mereka juga masih sedikit kayak gitu. Belum ada gebrakan kan, misalnya itu yang gede yang mereka bikin atau belum ada kan. Tapi sebenarnya poin utamanya namanya sudah sekolah kan. Sekolah berarti kan untuk edukasi. Targetannya memang nggak apakah hanya untuk lembaga yang bergerak di bidang penggiat alam saja kah, atau untuk umum nih sifatnya ini, atau memang khusus orang yang untuk sekarang sih masih yang lembaga ini penggiat alam aja. Oke. Kapan rencana akan digelar? Rencananya Sekolah SAR kita akan mau bikinnya di akhir Januari. Siap ikutan itu. Akhir Januari. Nah, kebetulan saya dipercaya di operasi sama teman-teman dan tim panitia Anggit di kurikulum yang menyusun semua rangkaian kegiatan. Bagiannya ya. Jadi siapa awalnya yang menggagas ini, dan di bawah apakah lembaga Sekolah SAR ini? Nah, pertama itu saya sama Bang Mayrizal, anak Paitua. Mapala Paitua. Nah, lagi cerita-cerita di sini. Nah, pas di sini. Nah, jadi cerita tentang potensi-potensi SAR selama ini gitu. Nggak mungkin kan kakak-kakak kita aja yang turun. Umurnya udah lanjut juga kan gitu kan. Nah, habis itu muncullah rencana ini Sekolah SAR. Bang, bagaimana kalau kita bikin satgas buat sekretariat bersama pecinta alam Sumbar nih Bang? Berarti merupakan rangkaian dari program Sekber? Ya, program Sekber. Oke, nanti kita kupas juga masalah Sekber. Ya. Nah, bentuklah panitia dari tim kecilnya. Tim kecil dari orang operasi, kurikulum, ketua pelaksana, kepala sekolah,
Itu sekarang lagi berjalan persiapannya. Udah 2 bulan kita persiapan. Ya, untuk lokasi udah dapat. Oke, di mana kan? Rencananya di gunung di Sumbar. Wes, mantap. Gunung nih. Ini untuk orang luar open kan? Open. Open, soalnya kan kalau udah vaksin, udah bisa PCR, udah bisa traveling sebenarnya nih, Ya. sekarang nih. Oke, Open. teman-teman yang pengen ketemu saya maksudnya pengen gabung di acara ini, boleh nanti tinggalkan aja komen, kasih nomor WA-nya, nanti kita akan kontakkan langsung ke panitianya. Nah, nanti kita akan kupas masalah sekber. Sekarang kita bahas masalah sekolah SAR dulu nih. Target untuk jangka waktu lama atau memang sekedar satu kali program aja gitu? Kalau rencana kita itu untuk berkelanjutan, Bang. Berkelanjutan akan kita bikin lagi sekolah water rescue, sekolah lain. banyak berarti cabangnya banyak berarti. Ya, pokoknya kita di sekber ini bisa datang orang jemput, misalnya ada bencana, Bang. Aha. Ada personil nggak? Ada. Oh, jadi personel udah ready semua. Iya, personilnya ready. Jadi Anggit ini kan menggebu nih. Apa yang membuat Anggit bisa ingin mengikuti Atau terlibat di sekolah. apa yang mendasari Anggit seperti Karena dulu ini aja, karena dulu pernah ikut sekolah SAR yang ada di Bandung, yang diadain sama Wanadi di tahun 2019, dan belum berkesempatan untuk nge-share ke teman-teman karena kan habis itu kan langsung ada pandemi kayak gitu kan, terus emang ada beberapa problem juga yang mendasari sehingga belum bisa untuk bagi gitu. Terus ya kenapa sekarang dikasih wadah sama Sekber, sama abang-abang yang udah kontak di awal gitu kan, mau ikutan nggak untuk bantu di sini kayak gitu acaranya ini. Oh kayaknya emang udah timingnya nih Agit nge-share atau apa nih, bantu buat teman-teman di sini tahu juga gitu apa yang kita dapetin di sana kayak gitu. Sedikit banyaknya mungkin yang hampir sama gitu kan kayak kegiatan sekolahnya. Pasalnya gitu ngebantu dari pengalaman Agit yang udah pernah Agit ikutin kayak gitu. Karena ilmu yang baik, ilmu yang dibagi itu. Benar. Biasa nanti ilmu itu kalau dibagi justru nggak habis kan, beda kayak uang, ya kan? Uang kalau dibagi kan makin habis tuh. banyak Nggak lama juga. Jadi kalau ilmu gitu juga, jadi konsepnya begitu. Jadi ilmunya di share, bermanfaat bagi orang lain, itu juga akan memberikan manfaat balik ke kita sebenarnya. Enak. dan semoga berhasil ya, geng. Oke. Jadi programnya bulan Januari terbuka untuk umum. Nanti kita bantu share lah. Ya, rencananya kita itu kan bikinnya untuk Sumatera, Bang. Untuk Sumatera. Ya. Sumatera dulu. Ah. Tapi Tapi nggak nutup kan? nggak nutup kemungkinan orang dari luar Bisa ikut. Oh iya. Bisa belajar kita nih, geng. Harus kita ikut. Kita ikut ya. Konten. Mantap. Karena si Anggit udah pernah mengalami ikut dan merasakan sekolah SAR yang bagaimana gitu kan, yang di Bandung. Makanya kita percaya sama si Anggit untuk di kurikulumnya mengatur semua rencana. Betul. Itu kuncinya di situ malah. Iya, ya kan? kuncinya di sana di orang kurikulumnya. Oh, kenapa sampai jatuh hati sama dunia pecinta alam? Kalau awalnya dulu karena ini aja, karena simpelnya sih ini Bang. Dulu kenapa pengen ikut di kegiatan alam terbuka? Karena fakultas aku fakultas aku punya beberapa UKM, unit kegiatan mahasiswa fakultas yang ada beberapa genre nih, musik kayak gitu kan, terus keagamaan, udah gitu BEM, ilmiah sama yang alami terbuka gitu kan, kegiatan alam terbuka. Nah kayaknya yang lebih cocok nih memang ke sono, karena emang dari SMA itu SMP itu pramuka, SMA itu paskus kayak gitulah. Ya ada juga main-main ke hutan. Nah maksud itu ya emang dekat sama itu kan, dan anaknya emang nggak bisa diem kayak gitu. Nah kalau misalnya Anggit lebih ke scientific, Anggit kan fokusnya emang ke ini kan, ruangan kayak gitu, dan itu bukan Anggit kayaknya. Nah salah satunya tuh kayaknya memang ini organisasinya gitu, kenal sama abang-abang, kenal sama senior-senior yang memang udah lama berkecimpung di sini, di Mapala lah khususnya kayak gitu. Ya udah buka aja dari situ gitu. Ternyata memang Way-nya ke sana kayak gitu, medisnya juga yang dipakai ya medis yang lebih ke darurat kayak gitu. Udah gitu. Asal pakai berarti kan. Jadi artinya harapannya sebenarnya dari sekolah SAR ini nanti makin banyak orang mempelajari ilmu ini dan memperkecil juga peluang mereka untuk jadi yang dicari. Iya, benar itu. Gitu ya. Iya. Nah, seperti kami. Jadi kami dulu ya sekurang-kurangnya pulang sendiri ya. yang minimal pulang sendiri lah, gitu kan. Jangan ditolong, jangan dijemput orang gitu. Iya. Sah gitu ya. Oke. Kita close. Thank you Anggit. Thank you Mas Siap. Ini. Sukses acaranya. Siap. Teman-teman yang mau gabung boleh langsung komen. Nanti
kita akan koneksikan langsung ke Hasmi. Ini udah terkenal ya, yang Hasmi. Ini Anggit juga, Anggit juga. Ini atap negeri, ini atap bumi. Ini atap Romeo. Atap Romeo. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya.